Kita berjumpa kembali ya, masih di video edukasi tentang AMPK, anak yang memerlukan perlindungan khusus, masih di bagian situasi darurat bencana alam dan kali ini kita akan membahas tentang banjir. Sebelum kita memulai video kita ada disclaimer dulu ya. Jadi untuk materi dan video ini diambil dari beberapa video yang sudah diposting di YouTube yang berbahasa Inggris serta beberapa sumber lain dari Google ya. Namun link video YouTube disertakan di dalam materi ini. Jadi materi ini bukan milik saya hanya merangkum dan menerjemahkan video-video tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Video rangkuman dan terjemahan ini dibuat bukan untuk kepentingan komersial, namun hanya untuk edukasi semata. Diharapkan kebijaksanaan dan pengertian pemirsa dan juga pembuat konten asli. Terima kasih. Kita mulai dengan pengertian banjir. Apa itu banjir? Ya, menurut KBBI, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air yang meningkat. Kita pelajari di bangku sekolah ya, karena air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, maka daerah yang lebih rendah itu lebih mungkin terkena banjir. Jadi, meskipun banjir itu terlihat seperti kolam yang besar, tapi banjir itu berbahaya ya. Jadi, saat air banjir itu naik, air banjir membawa benda-benda di bawahnya. Mulai dari benda yang ringan seperti sampah, sampai benda yang berat seperti mobil. Dan air banjir juga membawa banyak kuman yang bisa membuat kita sakit. Jadi, air banjir bukan untuk berenang ya. Jadi apa saja penyebab banjir itu? Penyebab banjir ada beberapa, misalnya ada hujan deras, kemudian luapan sungai, bisa juga tsunami. Selanjutnya, bisa juga angin ribut atau topan, lelehan gunung es, dan juga rusaknya bendungan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir? Kita bisa menanam lebih banyak pohon, karena akar pohon membantu menahan air banjir. Nah, sekarang kita mau belajar tentang tips keselamatan sebelum banjir itu terjadi. Ya, yang pertama adalah kita perlu memperhatikan berita mengenai cuaca, curah hujan, dan potensi banjir di daerah kamu, sehingga kamu bisa bersiap-siap. Ya, berikutnya, segera beritahu keluarga mengenai kemungkinan banjir yang akan terjadi. Jika kamu sudah mengetahui berita peringatan akan terjadi banjir, bersiaplah untuk mengungsi ya. Jangan lupa menyiapkan peralatan darurat bencana. Nah, sekarang kita mau mempelajari tentang peralatan darurat bencana. Apa saja sih yang perlu dibawa untuk peralatan darurat bencana? Yang pertama adalah kotak P3K atau obat-obatan. Yang kedua adalah makanan yang awet ya, yang misalnya makanan kaleng yang cukup untuk keluarga kamu. Dan juga kalau kamu punya hewan peliharaan, jangan lupa untuk bawa makanan untuk hewan peliharaan kamu ya. Kemudian air botol yang cukup untuk 3 hari kurang lebih. Selanjutnya, kamu bisa membawa radio dengan baterai ya untuk mendengarkan berita tentang cuaca dan banjir. Karena biasanya selama banjir, aliran listrik itu akan diputus ya untuk keamanan ya, seperti itu. Jangan lupa untuk bawa baterai cadangan, tali, dan juga peralatan kebersihan pribadi. Kalian bisa membawa senter, peluit, selimut, foto keluarga, sepatu ekstra, dan juga pemuka kaleng ya untuk tadi makanan kaleng kalian ya. Ya, kemudian selanjutnya simpanlah dokumen-dokumen penting kamu di tempat yang tahan air ya, misalnya map atau dibungkus plastik dulu ditaruh map ya. Dan jika bisa, pindahkan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi dan tetaplah berada dekat dengan keluarga kamu. Jika bisa, titipkanlah salinan dokumen penting kamu kepada keluarga atau sahabat. Atau kamu bisa menyimpan file dokumen pentingmu secara online.
Oke, simpanlah benda-benda yang berbahaya dan beracun di bagian atas rumah kalian ya, misalnya di rak yang paling tinggi. Dan sebelum banjir terjadi, tutuplah sela-sela pintu dengan kain dan juga kerangka jendela kalian bisa diberi selotip. Jangan lupa untuk mematikan gas dan juga aliran listrik dan juga semua peralatan elektronik sebelum kalian meninggalkan rumah. Dan juga kalian boleh membawa atau menghafalkan nomor kontak darurat, misalnya polisi, pemadam kebakaran, rumah sakit, keluarga, tetangga, dan teman dekat kamu. Nah, ada beberapa nomor darurat di Indonesia ya, misalnya polisi 110, ambulans 118 dan 119, dan seterusnya. Nah, selain itu kamu juga perlu mengetahui rute atau jalan mana yang kamu akan lewati untuk menuju tempat pengungsian. Jika pemerintah setempat meminta kamu untuk mengungsi, segeralah mengungsi ya, dan pergilah ke lantai paling atas bangunan, teras atas atau atap rumah. Atau kalau kalian ada di luar ruangan, segeralah mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Nah, kemudian usahakanlah untuk tidak keluar rumah selama banjir. Hubungi keluarga dan teman mengenai kepergian kamu. Kenapa kamu pergi, kapan kamu berangkat, dan kemana kamu pergi. Ya, kita lanjutkan tentang tips keselamatan selama banjir. Pastikan air yang akan kamu minum atau pakai untuk mencuci itu layak digunakan atau tidak tercemar. Yang paling aman adalah minumlah air mineral yang terjamin kualitasnya selama banjir ya. Jadi bawa dan minumlah air botol terlebih dahulu selama banjir. Kemudian jika kamu berada di tempat yang terisolasi, kamu bisa melambaikan tanganmu untuk menunjukkan di mana kamu berada. Jika kamu sedang berada di sekolah, berkumpullah bersama guru dan teman-temanmu di atap sekolah. Bagaimana jika kamu ada di luar ruangan? Jauhilah aliran sungai yang deras ya. Jika ada orang yang berkebutuhan khusus, informasikan kepada pihak terkait yang melayani selama bencana. Nah, hindari juga untuk masuk atau melompat ke air banjir yang kotor ya, karena penuh dengan kuman. Nah, mengapa air banjir itu berbahaya? Yang pertama, karena mengandung banyak bakteri. Yang kedua, bisa mengantarkan listrik. Dan yang ketiga, bisa membuat kita terbawa arus atau bahkan sampai tenggelam. Nah, kita juga harus menjauhi kabel dan tiang listrik selama banjir ya. Jika air banjir sudah menurun atau surut, tunggulah pemerintah daerahmu, misalnya polisi, pemadam kebakaran, atau BPBD, dan lain-lain, untuk memeriksa dan menyatakan bahwa daerah kamu sudah aman, sehingga kamu bisa pulang ke rumahmu. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam air banjir. Apa saja itu? Yang pertama adalah berjalan di dalam air banjir. Yang kedua adalah berenang di air banjir. Dan ketiga adalah mengendarai mobil di air banjir. Itu sangat berbahaya ya, dan tidak boleh. Nah, jika banjir itu sudah surut, kita bisa mencoba menolong orang lain ya, yang mungkin memerlukan pertolongan sebisa kita. Dan jika kamu terluka, datanglah ke dokter atau tenaga medis lain untuk mendapatkan perawatan. Nah, berhati-hatilah saat masuki bangunan setelah terjadi banjir. Jika kamu kembali ke rumah, periksalah kerusakan bangunan terlebih dulu ya. Dan karena sumber listrik itu bisa berbahaya setelah banjir, gunakanlah sarung tangan karet dan juga sepatu boot ya kalau kalian mau membersihkan rumah atau misalnya kalian ada di daerah sekitar sumber listrik. Dan biarkan orang dewasa membersihkan rumah dan peralatan sebelum anak-anak masuk ke rumah ya.
Nah, setelah air banjir mengering, kamu bisa bantu keluargamu untuk membereskan rumah. Begitulah untuk tips mengenai bencana alam banjir. Kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.